Pembahasan yang pertama adalah pengertian pengembangan sistem. Pengembangan sistem merupakan penyusunan suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang telah ada. Sistem informasi secara teknis dapat didefinisikan sebagai sekumpulan komponen yang saling berhubungan, mengumpulkan atau mendapatkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk menunjang pengambilan keputusan dan pengawasan dalam suatu organisasi. Selain menunjang proses pengambilan keputusan, koordinasi dan pengawasan, sistem informasi juga dapat membantu manajer dan karyawan menganalisis permasalahan, menggambarkan hal-hal yang rumit, dan menciptakan produk yang baru. Selanjutnya adalah hal mendasar dalam pengembangan sistem. Dalam pengembangan dan perancangannya, penganalisa sistem merupakan bagian dari tim yang berfungsi mengembangkan sistem yang memiliki daya guna tinggi dan memenuhi kebutuhan pemakai akhir. Pengembangan dipengaruhi sejumlah hal. Okta tahun 2007 yaitu yang pertama, produktivitas. Saat ini dibutuhkan sistem yang lebih banyak, lebih baik, dan lebih cepat. Yang kedua adalah reliabilitas, yaitu waktu yang dihabiskan untuk testing secara umum menghabiskan 50% dari waktu total pengembangan sistem. Yang ketiga adalah maintainabilitas, perawatan yang mencakup yang pertama modifikasi sistem sesuai perkembangan perangkat keras untuk meningkatkan kecepatan pemrosesan, dan yang kedua adalah modifikasi sistem sesuai perkembangan kebutuhan pemakai. Adapun faktor-faktor yang memengaruhi pengembangan sistem informasi, yang pertama adalah teknologi eksternal, yang kedua bisnis eksternal, yang ketiga teknologi internal, dan yang keempat adalah bisnis internal. Kemudian, tujuan dilakukannya pengembangan sistem informasi yang pertama, performance, kinerja. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan jumlah transaksi dengan waktu yang secepat mungkin. Yang kedua, information, informasi. Peningkatan kualitas dari informasi tersebut sehingga akan menentukan kebijakan dari organisasi. Yang ketiga, ekonomi, meningkatkan keuntungan dengan biaya yang minimum. Yang keempat adalah kontrol, pengendalian, digunakan untuk mengontrol atau mendeteksi adanya kesalahan pada suatu sistem. Yang kelima, efisiensi, pemanfaatan sumber daya semaksimal mungkin. Dan yang terakhir adalah service, peningkatan layanan oleh sebuah sistem. Baik, saya selaku pemateri kedua akan membacakan materi kedua, yaitu prinsip pengembangan sistem informasi. Ada beberapa prinsip yang mempengaruhi pengembangan sistem informasi, yaitu yang pertama, sistem yang digunakan adalah untuk manajemen sebuah harus dapat mendukung segala kebutuhan yang diperlukan oleh manajemen. Yang kedua, pemilik dan penggunaan sistem harus terlibat dalam perkembangan. Yang ketiga, sistem yang dikembangkan adalah investasi modal yang besar. Yang keempat, tentukan tahap pengembangan penahapan yang membuat proses pengembangan yang menjadi aktivitas-aktivitas yang lebih kecil, lebih mudah dikelola dan diselesaikan. Yang kelima, sistem yang dikembangkan memerlukan orang yang terdidik. Yang keenam, proses pengembangan sistem yang harus urut langkah-langkah harus dilakukan secara bersama-sama. Yang ketujuh, jangan takut membatalkan proyek. Yang kedelapan, dokumentasi untuk pengembangan sistem berikutnya. Tim pengembang. Pembangunan sebuah sistem informasi harus dilakukan oleh orang-orang yang terdidik dan kompeten. Tim itu terdiri atas yang pertama, manajer analisis sistem. Yang kedua, ketua analisis sistem. Yang ketiga, analisis sistem senior. Yang keempat, analisis sistem junior. Yang kelima, program aplikasi senior. Pendekatan pengembangan sistem informasi. Yang pertama, pendekatan konvensional. Yang kedua, pendekatan fungsional. Yang ketiga, pendekatan struktur data. Yang keempat, pendekatan engineering. Yang keempat, pendekatan objek. Saya di sini akan membahas tahap pengembangan sistem informasi.
Dalam pengembangan sistem informasi memiliki beberapa tahap diantaranya. Yang pertama, perencanaan sistem. Perencanaan merupakan suatu rangkaian kegiatan sejak ide pertama yang dilatar belakangi pelaksanaan pengembangan sistem tersebut dilontarkan. Dalam tahap ini sistem mendapatkan perhatian yang sama besarnya dengan merencanakan proyek besar lainnya, seperti perencanaan pengadaan perangkat jaringan teknologi informasi (TI), rencana membangun gedung kantor 15 tingkat. Yang kedua, analisis sistem. Analisis sistem adalah proses koleksi, pengaturan, dan evaluasi fakta tentang informasi yang dibutuhkan dan lingkungan tempat sistem akan dijalankan. Yang ketiga, rancangan sistem. Rancangan sistem ini meliputi kegiatan yang halnya apabila kita akan membangun rumah, maka rancangan sistem ini dapat kita analogikan dengan bentuk gambar rumah yang akan kita bangun. 4. Pembangunan fisik konstruksi. Berdasarkan desain yang telah dibuat, konstruksi atau pengembangan sistem yang sesungguhnya secara fisik dibangun. Tim teknis merupakan tulang punggung pelaksanaan tahap ini, mengingat semua hal yang bersifat konseptual atau diwujudkan dalam suatu konstruksi teknologi informasi dalam skala yang lebih detail. 5. Implementasi sistem. Pada implementasi sistem, tahap yang perlu diikuti antara lain pembuatan program, pelatihan, konversi file, uji coba sistem, dan dokumentasi. 6. Pemeliharaan sistem. Sistem yang telah terbentuk dan berjalan harus dipelihara agar bisa terus berjalan secara mulus. Bila ada kerusakan kecil dapat segera diketahui dan tidak menjadi besar. Menjamin agar sistem apabila dikendalikan dari kemungkinan kerusakan yang fatal. Manfaat pemeliharaan yang telah sudah bisa dilihat, tapi pelaksanaan sering tidak semudah itu karena kemalasan atau karena alasan penghematan biaya. Alat pengembangan sistem informasi. Untuk dapat melakukan langkah-langkah sesuai dengan metodologi pengembangan sistem, maka dibutuhkan beberapa alat berupa gambar, diagram, atau grafik. Contohnya yang pertama, hipodiagram. 2. Data flow diagram. 3. Treatment chart. 4. Set diagram. 5. Warnier or diagram. 6. Jackson diagram. Diagram di atas digunakan untuk menggambarkan suatu metode tertentu. Ada beberapa grafik yang lebih bersifat umum, yaitu yang pertama, bagan untuk menggambarkan aktivitas, activity charting, seperti bagan alir sistem, bagan alir program, bagan alir kertas kerja, bagan alir hubungan database, bagan alir proses, dan Gantt chart. 2. Bagan untuk menggambarkan tata letak, bagan untuk menggambarkan hubungan personil seperti bagan distribusi kerja dan bagan organisasi.